video volume ke-9 tahun 2024 ini, kita akan membahas tentang negara Republik Rakyat Kuba. Bagaimana Kuba menjalankan negaranya yang menganut paham Marxisme-Leninisme? Siapakah tokoh di balik kuatnya paham komunis di sana? Apa pengaruh agama di negara tersebut? Bagaimana ekonominya saat ini? Saksikan selengkapnya di channel YouTube Kuliah Bisnis 10 Menit. Bab 1. Letak geografi dan demografi Negara Republik Rakyat Kuba. Kuba terletak di Karibia Utara pada pertemuan Laut Karibia, Teluk Meksiko dan Samudra Atlantik. Kuba adalah tempat di selatan dari Florida dan Bahama, barat dari Haiti, dan timur Meksiko. Bab 2. Kuba di antara ganasnya para penjajah. Kuba setelah keluar dari cengkraman bangsa Spanyol dari abad ke-14, tahun 1902 tahun 1906 merdeka. Namun hak-haknya sebagai negara merdeka dibatasi oleh Amerika. Perang Spanyol-Amerika Serikat antara 25 April sampai 12 Agustus tahun 1898. Perang ini terjadi karena Amerika Serikat melakukan campur tangan atas isu politik luar negeri di koloni Spanyol. Kekuatan militer Spanyol tidaklah sebanding dengan militer Amerika, yang memang dalam semangat konstitusinya untuk anggaran perang melebihi anggaran apapun. Hanya butuh 3 bulan, Amerika pulang dengan sambutan kemenangan rakyatnya. Sekaligus Kuba jatuh ke tangan Amerika dalam catatan masalah ekonomi. Pasukan tersebut disambut langsung oleh Presiden Amerika ke-25 kala itu, yaitu William McKinley, bahwa Amerika mendukung gerakan kemerdekaan bagi rakyat di seluruh dunia. Bab 3. Amandemen Platt tahun 1903. Perjanjian ambisi Amerika terhadap Kuba. Pasca kemenangan Amerika atas Spanyol, Amerika-Kuba melakukan perjanjian yang dikenal dengan Amandemen Platt tahun 1903, yang intinya Kuba wajib menambah anggaran militer, dan Kuba wajib menyewakan Teluk Guantanamo kepada Amerika. Ini juga selanjutnya dimanfaatkan untuk membangun pangkalan militer Amerika. Hal ini tidak disadari oleh pihak Kuba jika Amerika mempunyai maksud lain. Semakin hari, bulan, dan tahun pasukan Amerika yang dikirim ke Kuba semakin meningkat dengan alasan untuk mengamankan asetnya, dan juga kepentingan pemerintahan Fulgencio Batista. Batista dalam mendapatkan jabatannya sebagai Presiden Kuba juga merupakan hasil kudeta kepada pemerintah diktator Gerardo Machado, dikenang dengan kudeta Sersan tahun 1933. Batista merupakan orang kepercayaan Presiden Roosevelt di Kuba. Ambisinya yaitu kudeta harus berhasil dan menjadikan Batista orang nomor 1 di Kuba. Pemerintahan Batista tidak kalah bengisnya dengan pendahulunya. Hak sipil diperkosa, dirampas, dan pembangkang dibunuh. Di dalam negeri, Amerika bersorak gembira atas prestasi Presiden Roosevelt ini, sehingga menjadikan presiden satu-satunya di Amerika yang menjabat presiden sampai 4 kali, yaitu periode tahun 1933 sampai tahun 1945, walaupun konstitusi melarangnya. Bab 4. Perang dingin di mana-mana, tapi membara di seluruh dunia. Amerika dan Soviet berhasil mengalahkan fasisme Nazi Jerman di bawah komando Hitler. Video bisa ditonton di volume 7 tahun 2024. Ibarat kata, gajah bertarung, semut dan cacing berjatuhan. Periode tahun 1947 sampai tahun 1991 itulah keduanya mulai memperlihatkan pengaruhnya terhadap dunia luar. Dunia terbelah menjadi poros kekuatan besar. Amerika bersama sekutunya membentuk NATO, yaitu North Atlantic Treaty Organization, atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Sedangkan Soviet merespon hal itu, membentuk Pakta Warsawa tahun 1955,
Blok Barat dikomandani oleh Amerika, Belanda, Inggris, sedangkan Blok Timur digawangi oleh Uni Soviet, Jerman Timur, Korea Utara. 1955 terbentuklah Gerakan Non-Blok yang diprakarsai 5 pemimpin dunia. Joseph Broz Tito, Presiden Yugoslavia; Insinyur Soekarno, Presiden Indonesia; Gamal Abdul Nasser, Presiden Negara Mesir; Pandit Jawaharlal Nehru, Presiden India; dan Kwame Nkrumah, Presiden Ghana. 1961, in Beograd, Yugoslavia. This was a breakthrough that met the world's attention at that time. The objective of the Gamal Abdul Nasser from Egypt, Pandit Jawaharlal Nehru from India, and Kwame Nkrumah from Ghana, to stop the practice of imperialism and colonialism as reconciling tensions between Western and Eastern approach that will tackle mankind by its freshness, its frank recognition of objective reality, its resolution to grapple with world problems, its determination to cut the Gordian knot strangulating international relations at the present time. The resolution of the Belgrade Summit meeting was to send 4 senior delegates to Moscow and Washington. Sukarno and Keita were assigned to Washington to deliver a message, appeal for peace, to President John F. Kennedy of the USA, and create the world development by expanding cooperation among its member countries to establish the unity and world peace. Bab 5. Masa sekolah, masa muda, masa perkawinan. Presiden Fidel Castro. Castro muda bersekolah di sekolah Katolik Roma. Ia berasal dari keluarga petani tebu yang kaya raya. Ayahnya juga salah satu petani pemasok di pabrik gula Spanyol kala itu. Ia dipercayai dari berbagai sumber adalah anak hasil hubungan di luar nikah dengan pembantu keluarganya bernama Lina Ruz Gonzales. Castro muda sangatlah menggemari olahraga atletik. Fisiknya yang luar biasa terasa sejak dini untuk nilai akademik juga tidaklah mengecewakan. Itu artinya Castro memang sosok yang cerdas. Jiwa mudanya sangatlah tertarik dengan bidang olahraga. Namun ia seringkali menangis melihat penderitaan rakyat kecil. Pada tahun 1945, Castro mengambil jurusan hukum di Universitas Havana. Walaupun ia mengakui bahwa ia buta politik, ia tetap terlibat dalam aktivisme di kampus. Bab 6. Castro adalah gerilyawan, pengacara, presiden. Castro menjadi salah satu pendiri kantor hukum yang ingin membantu orang-orang miskin di Kuba. Tetapi usaha ini gagal secara finansial. Revolusi Castro dimulai setelah ia datang dari Bogota, Kolombia. Ia mulai mengkonsolidasi para pendukungnya pada 13 Maret tahun 1957. Ia dan pasukannya mulai serangan ke pasukan Presiden Batista, namun gagal. 27 Desember tahun 1958, dilakukan lagi usaha kedua dengan serangan yang jauh lebih besar dan berhasil menguasai ibu kota Havana. Batista menyerah dan melarikan diri ke Republik Dominika. Che Guevara, salah satu pemimpin gerakan pemberontakan tersebut, hingga saat ini ditetapkan sebagai pahlawan revolusi negara Kuba. Padahal Che Guevara merupakan warga Argentina. Ernesto Che Guevara lahir 14 Juni tahun 1926. Adalah seorang pejuang revolusi, dokter, penulis, pemimpin gerilyawan, diplomat, dan pakar teori militer asal Argentina yang berhaluan Marxis. Usai revolusi Kuba, Che Guevara diangkat sebagai Menteri Perindustrian, Direktur Militer Kuba, diplomat untuk seluruh dunia.
pelaksana reformasi agraria, pelaksana melek huruf kepada seluruh Kuba, yang pada akhirnya Kuba menggratiskan seluruh biaya pendidikan dan kesehatan. Bab 7. Pembunuhan sang pemimpin revolusi, Che Guevara. Che dikenal sepanjang hidupnya dihabiskan untuk berjuang melakukan perubahan sosial masyarakat. Ia secara akademis bergelar doktor sekaligus penulis, ahli strategi gerilyawan, orator ulung, motivator, dan penganut Marxis sejati. Tembat, pengecut, kau hanya akan membunuh seorang manusia. Begitulah kalimat yang dikeluarkan oleh sang revolusioner Kuba sesaat sebelum ajal menjemputnya. Ia dieksekusi oleh tentara Bolivia berpangkat sersan pada 9 Oktober tahun 1967. Namun, karismanya tetap hidup dalam perjuangan melawan ketidakadilan di seluruh penjuru dunia. Bab 8. Kau akan merasa kaya jika gajimu 5 juta per bulan. Pendapatan per kapita Kuba saat ini rata-rata hanya berkisar 500 sampai 750 ribu rupiah per bulan. Jauh lebih rendah dari negara Indonesia. Itu artinya jika engkau saat ini masih jomblo dengan penghasilan 5 juta rupiah per bulan, mungkin ada baiknya memikirkan untuk mencari istri perempuan Kuba yang terkenal mempunyai kulit eksotis dan wajahnya sangat ikonik. Kuba sampai saat ini masih berideologi komunis Marxis. Walaupun orangnya terlihat bahagia, namun itu semua adalah kesemuan belaka. Uang peso Kuba bernilai sangat rendah akibat inflasi tinggi, dengan kenaikan kebutuhan pokok yang menggila. Hal ini akibat embargo ekonomi oleh Amerika beserta sekutunya. Embargo ekonomi diperlonggar, namun belum membuat baik. Setelah pengunduran diri Fidel Castro, pemerintahannya digantikan oleh adiknya yaitu Raul Castro. Raul jauh lebih kompromis ketimbang sang kakaknya. Hal ini dibuktikan dibukanya pintu diplomatik dengan Amerika Serikat. Kesimpulan akhir video ini yang bisa kita ambil pelajaran, yaitu kita sudah belajar geografi, sejarah revolusi, politik maupun ekonomi. Negara Kuba masih jauh lebih baik hidup di Indonesia, kawanku. Seperti biasanya, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan negara Indonesia agar selalu meningkatkan rasa nasionalisme kita. Sampai jumpa di video yang akan datang. Jika Anda suka, tekan tanda jempol, subscribe dan lonceng.